Indonesia selama 3 bulan lebih karena musibah global sedunia yang biasanya kita lakukan atau kita sampaikan kepada rekan-rekan kita yang berada di daerah Riau ataupun di tempat-tempat teman lainnya berada. Setiap peraturan terbaru kita melakukan tatap muka langsung kita praktekkan, tetapi karena situasi dan kondisi COVID ini kita tidak bisa bertatap muka, kita melalui webinar ini. Baik teman-teman semuanya yang berbahagia, sebelum atau mempersingkat waktu, kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu para narasumber terbaik, wasit terbaik yang dimiliki oleh Provinsi Riau, yang mana mereka sudah berpengalaman, berkecimpung, sudah lama melintang di persepak bola Indonesia, baik itu di Liga 3, Liga 1, Liga 2, Liga 1, bahkan ada salah seorang asisten wasit kita yang memiliki label FIFA. Baik, untuk memperoleh waktu, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Saudara Agus Bima Aspa SPD MBD. Beliau adalah seorang asisten wasit Liga 1, yang mana pada tahun 2018, 2017, 2018 kami dia memegang label FIFA. Satu-satunya wasit Riau yang memiliki label FIFA untuk asisten wasit. Saudara Agus Bima Aspa, sebelahnya Saudara Wawan Rafiko. Beliau merupakan wasit Liga 1 di Indonesia sampai saat sekarang, yang sudah kurang lebih puluhan dia memimpin di level Liga 1 Indonesia. Selanjutnya sebelah Wawan Rafiko ada Saudara Rio Permana. Rio Permana ini merupakan wasit Liga 2, yang mana beliau masih muda. Insya Allah kedepannya dia bisa mengikut jejak seniornya Saudara Agus Bima Aspa untuk jenjang FIFA. Baik teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu kepada Saudara Wawan Rafiko untuk menjelaskan atau memberikan sedikit banyaknya pemahaman tentang peraturan terbaru kita pada 2020-2021. Sebelumnya saya menyampaikan kepada kita semua, kita di sini mengupas peraturan yang sifatnya yang baku yang diterapkan oleh FIFA. Jadi kalau saya nanti ada yang lari-lari atau yang melenceng dari peraturan yang sebenarnya, nanti kita bahas bersama. Mungkin nanti ada masukan dari teman-teman, akan kita bahas nanti bersama. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, karena keterbatasan waktu kita, karena kita memakai Zoom basic yang durasinya hanya 45 menit. Jadi nanti kita memiliki 2 sesi, karena saya rasa ini cukup menarik peraturan ini, karena banyak peraturan terbaru yang mungkin, jangankan peraturan 2020-2021, mungkin peraturan 2019-2020 mungkin kita belum ada yang tahu. Jadi karena keterbatasan waktu kita bikin 2 sesi. Sesi pertama waktu kita 45 menit. Nanti kalau seandainya mati, saudara, teman-teman semuanya, nanti kita bisa masuk lagi di sesi kedua dengan link yang sama. Jadi saya dan rekan-rekan semuanya mohon maaf karena kita hanya baru bisa memakai Zoom basic. Soalnya kedepannya kita akan lebih bagus lagi. Dan untuk bersama waktu, saya persilakan kepada Saudara Wawan Rafiko untuk menyampaikan tentang peraturan terbaru
yang diberikan oleh FIFA pada tanggal 1 Juni 2020 kemarin. Pada saudara Wawan kami persilakan. Sebenarnya masuk. Ada dia masuk. Sebentar. Ini pun ini saya namanya. Ada apa nak konfirmasi dari apa? Terus ada admin nggak? Konfirmasi dari host nggak? Ada. Untuk kami nggak? Passwordnya mana? Kita minta password. Sudah. Tidak berarti dari aku. Silakan. Bang Iwan, ada lagi bertanya Bang Iwan? Ini sedikit moderator Asri atau Pak Agus Siap. izin. Dari hidup acara kita Bang. Ini kan sebelum amandemen 2021 ini, itu kan ada FIFA juga mengeluarkan beberapa peraturan terbaru. Ada, kalau saya tidak silap, ada 6 atau 7 kemarin itu. Kemudian kita ada dapat hoax mengenai aturan yang sifatnya begini, mengenai penalti. Ini ketidaktahuan saya bertanya bagus ya. Bahwasanya apabila tertepis ataupun mengenai Mister Gawang ataupun tiang gawang itu jadinya tendangan gawang. Dalam permainan atau penalti Bang? Dalam permainan dia sama, jadi skenarionya jadinya walaupun dia dalam permainan jadinya dia seperti adu penalti. Iya. Itu jadi kemarin sempat juga kita sharing ke kawan ya. Jadi saya mohon penjelasan itulah dulu, karena takutnya kita pas kita mimpin kita terapkan ternyata itu salah gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Iwan. Untuk penalti yang tersebar di media-media sosial atau internet yang mengatakan yang menendang penalti sekali tendang dan tidak boleh dilanjutkan apabila bolanya ditepis, atau mengenai Mister Gawang atau mengenai tiang gawang, itu hoax. Iya. Itu tidak ada keluar di peraturan of the game. Untuk penalti masih dengan kategori yang sama yang dahulu, cuma yang peraturan barunya yang tadi kita jelaskan. Selain yang kita jelaskan tadi, itu masih menggunakan peraturan lama. Sebagai contoh, kalau jaga corona main kan? Nah, ini dia. Ini dia yang aturan terbaru untuk pelaksanaan penalti Pak Iwan. Yang Pak Iwan baca, yang sekali sentuhan ditepis dari gawang, lalu bolanya tidak boleh dimainkan kembali pada lawan. Oke. Pak. Kemudian Pak Agus, Ya. itu kan juga ada aturan untuk penalti itu, bahwasanya penjaga gawang menginjak satu kaki boleh berada di garis gawang. Kemudian yang satu lagi maju meninggalkan garis gawang itu tidak apa-apa. Apakah itu memang itu betul? Itu benar. Menyentuh tiang gawang
ataupun jaring gawang? Benar. Itu tidak Benar. diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berada di belakang garis gawang? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oke. Terima kasih. Yang diperbolehkan kaki menginjak garis, mau satu kaki atau dua kaki silakan. Yang tidak boleh bergerak ke kiri ke kanan, menyentuh jaring gawang, menyentuh bidang gawang, dan di belakang garis. Itu tidak boleh. Dia hanya boleh berada di tengah dan tidak boleh bergerak. Berarti apa yang dilakukan sama komisinya yang versi jersey waktu final Liga Champions 2006 antara Liverpool versus AC Milan. Dilakukan jersey itu, ya yang dilakukan jersey itu masih boleh dilakukan apa tidak? Yang dilakukan jersey itu gerak-gerak atau garis gawang. Apa yang dilakukan yang lain? Ya bergerak ke kiri ke kanan. Dia harus garis gawang. Iya, dia bergeraknya di atas garis gawang. Kalau dia hanya berada di posisi itu ya, di tengah, berdiri, dan tidak berjalan ke kiri atau ke kanan, itu tidak boleh. Kalau hanya dia bergerak tegak saja, melompat ke atas silakan. Yang tidak boleh itu jalan ke kiri, jalan ke kanan, jalan ke kiri. Biasanya kan menjaga Ya, itu makanya yang dibilang untuk versi jersey dari kiper Liverpool versus AC Milan final Liga Champions. apabila Nggak boleh lagi ya? dilakukannya sebelum peraturan baru keluar, itu diperbolehkan. Dan yang tidak diperbolehkan itu setelah peraturan baru keluar. Oke, sampai sini cukup jelas ya, Pak Iwan dan Pak Ferry. Ada lagi Bang? Lanjut Bang. Silakan, Pak. Terus. Ya Bang. Cedera pemain. Untuk penanganan cedera pemain, seorang wasit melihat keadaan pemain. Apakah pemain tersebut meminta pertolongan tim medis untuk merawatnya atau tidak? Jika pemain tersebut meminta tim medis untuk merawatnya, silakan masuk. Dan pada saat tim medis mengambil pemain cedera, dihitung 10 detik. Saat tim medis telah memeriksakannya. Apabila lebih dari 20 detik perawatan, pemain tadi silakan keluar dari lapangan. Apabila lapangannya tidak mencapai 20 detik, dia tidak perlu keluar lapangan dan boleh melanjutkan permainan seperti biasanya. Sampai di sini jelas, Pak Iwan? Ya, siap. Ya. Keluar ya. Ya, silakan, teman. Ya. Sebelum 20 detik dokter mengatakan dia bisa melanjutkan permainan, dia tidak perlu lagi keluar dari area pertandingan. Walaupun dokter masuk dan dia mengatakan bahwa pemain ini siap untuk melaksanakan pertandingan. Tetapi jika lebih dari 20 detik perawatannya, pemain tersebut wajib ditandu keluar atau dibawa keluar lapangan dari garis terdekat.
Siap. Ada lagi Pak Iwan, silakan. Oke, oke. Siap. Siap, oke, siap. Ya, ada samping sana kan. Dari obat dokter yang masuknya lewat jalan itu cari dari masyarakat. Dari mana dia bersisi? Maksud apa gini? Berapa? Sini cadangan. Sini dia. Tidak luar dari sini. Ini gawang kan. Ini cadangan di sini. Jadi sini. Dokter keluar. Dan sendiri mau masuk ke dalam di sini. Setiap peraturan yang telah dikeluarkan itu wajib kita terapkan. Oh, Cuma sosialisasi terhadap pemain itu yang harus kita laksanakan sebelum mereka melakukan pendidikan. Nah, maka dari itulah kita sharing tentang aturan baru ini untuk dapat diterapkan nantinya di wilayah